Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A16 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami berupa program aplikasi, yaitu program arisan online berbasis konsol. Nah, jadi program ini sebenarnya bisa dijalankan pada berbagai terminal, tapi pada kali ini kami hanya akan menjalankannya pada terminal CMD. Sebelum kita menjalankan programnya, perkenalkan, nama saya Raffi Bramasta Darmawan dengan NIM 202410103068 dari Prodi Informatika. Perkenalkan, nama saya Siti Nurulaili, NIM 202410101014 dari Prodi Sistem Informasi. Pertama-tama kita melakukan login untuk sebagai bukti autentikasi. Pertama, masukkan nama. Setelah itu kita masukkan sandinya. Jika sudah, kita akan masuk ke menu utama. Ada 4 bagian, yaitu undian, keanggotaan, pengaturan, dan terakhir keluar. Di sini saya akan coba memulai dari fitur undian. Input yang kita masukkan itu harus berupa angka 1 sampai 4. Di sini saya masukkan 1. Nah, di sini pada menu undian ini pengguna dapat memilih nominal arisan yang dikehendaki serta nama pemenang yang telah diacak. Nah, di sini saya akan memasukkan nominal sebagai contoh 50.000 dan kita contohkan di sini partisipannya adalah 6. Nah, di sini kita diinstruksikan untuk memasukkan nama dari 1 sampai 6. Nah, apabila kita sudah memasukkan nama tersebut, maka sistem akan mencetak teks data terurut dan di situ terdapat list berisi nama-nama yang kita inputkan tadi. Nah, di sini kita coba mencari pemenang dan kita buktikan apakah pemenang tersebut acak atau tidak. Dan nanti yang kedua, kita akan membuktikan nama yang keluar itu double atau tidak. Nah, di sini kita coba cari pemenang dan sistem akan memunculkan animasi loading. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pemenang yang pertama itu adalah Siti. Jadi kita bisa melihat bahwa Siti itu ada pada nomor indeks 5, sehingga kita bisa lihat bahwa dia itu tidak tercetak secara berurutan. Nah, apabila kita tidak yakin dan ingin mencari pemenang lagi, kita bisa inputkan Y kembali. Nah, di sini sistem akan mencetak nama acak kembali. Nah, di sini kita bisa melihat nama yang acak itu, nama yang tercetak selanjutnya itu adalah Dwi. Nah, Dwi itu terdapat pada nomor indeks pertama, sementara Siti terdapat pada nomor indeks yang kelima, sehingga kita bisa melihat bahwa sistem ini telah mencetak nama peserta secara acak atau telah mengenerate nama tersebut secara random seperti itu. Nah, di sini saya tidak akan melanjutkan. Sini saya akan inputkan T. Kita bisa lihat bahwa putaran pertama telah berakhir. Nah, apabila kita ingin melanjutkan ke putaran selanjutnya, kita bisa inputkan Y. Di sini saya akan masuk pada putaran selanjutnya karena saya akan membuktikan bahwa nama yang telah di-generate oleh sistem itu tidak akan double. Di sini saya akan coba enter. Nah, di sini apabila kita tekan Y seperti tadi, maka sistem akan mereturn ke menu awal kembali. Di sini kita memasukkan ulang nominal dan juga jumlah pesertanya. Di sini saya contohkan, saya masukkan 3 partisipan. Nah, di sini kita akan mendapatkan kembali teks yang tercetak berupa data terurut dan data yang terurut itu berupa list. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwa nama yang akan tercetak nanti itu tidak akan double. Di sini kita mulai cari. Nah, kita bisa melihat di sini yang muncul itu A. Di sini kita akan cari lagi dan begitu seterusnya, kita akan cari sampai yang ketiga kali. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kebetulan sistem tersebut mengenerate nama itu merandom nama, tapi dia itu yang tercetak berurutan.
Nah, tapi di sini yang kita ingin buktikan adalah nama-nama yang dicetak oleh sistem itu tidak ada yang double. Sehingga di sini kita bisa akhiri putarannya. Di sini kita inputkan T untuk kembali ke menu utama. Nah, di sini fitur selanjutnya yang ingin kita eksplor adalah fitur keanggotaan. Di sini kita bisa melihat nama anggota beserta status pembayarannya, apakah sudah lunas atau belum. Di sini kita coba inputkan angka 2. Nah, di sini apabila kita ingin melihat nama anggota beserta statusnya, kita bisa inputkan angka 1. Di sini bisa terlihat terdapat nama-nama peserta arisan beserta tingkat beserta status pembayarannya. Apabila kita ingin kembali ke menu sebelumnya, kita bisa inputkan 1. Nah, di sini kita akan mencoba masuk ke menu ubah status anggota. Di menu ubah status anggota itu terdapat 2 menu lagi, yaitu untuk menambahkan anggota beserta status kelunasannya, dan yang kedua itu kita bisa menghapus anggota. Kita hapus dari namanya saja. Nah, di sini kita coba masuk ke menu kedua. Nah, di sini kita coba menambahkan data. Nah, bisa kita lihat di sini penambahan nama tersebut telah berhasil dan kita enter untuk melanjutkan. Kita di sini akan kembali ke menu sebelumnya untuk melihat apakah nama tersebut sudah masuk dalam CSV-nya atau belum. Sini kita pilih keanggotaan. Nah, kita di sini akan melihat status anggotanya. Nah, di sini kita bisa melihat nama yang tadi barusan kita masukkan, kita inputkan itu sudah masuk dalam data CSV. Berarti inputan kita telah berhasil. Nah, sekarang yang selanjutnya kita akan mencoba untuk mencoba fitur hapus anggota berdasarkan nama. Jadi yang kita inputkan itu hanya nama anggotanya yang ingin kita hapus. Kita tidak perlu menginputkan status kelunasannya seperti itu. Di sini kita coba kembali ke menu sebelumnya. Sini kita ubah status anggota. Nah, di sini kita memilih menu data. Nah, jadi di sini kita hanya memasukkan nama saja dan sistem akan otomatis menghapus nama beserta status kelunasannya. Jadi kita enter di sini, data telah dihapus. Nah, apabila kita enter lagi, maka di sini kita bisa lihat di keanggotaan, kita lihat kembali status anggota. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa nama Andi yang tadi kita inputkan telah terhapus dari data CSV. Nah, di sini apabila sudah selesai, kita bisa kembali ke menu utama untuk melanjutkan ke fitur selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke menu pengaturan admin. Di pengaturan admin ada tambahkan peserta arisan, kedua ubah nama, ketiga hapus peserta dari list. Kita ambil yang pertama. Tambahkan nama, masukkan nomor dulu, urutan keberapa. Setelah itu kita masukkan nama pesertanya. Setelah itu kita masukkan nomor telepon yang dapat dihubungi. Setelah itu masukkan email. Jika sudah, akan muncul pesan tambah peserta berhasil, berarti data-datanya sudah kesimpan ke database. Selanjutnya ada kembali ke pengaturan admin atau menu utama. Kita kembali ke pengaturan admin. Dalam situ kita bisa lihat ada seperti sebelumnya. Kita masuk ke fitur ubah nama. Di sini kita bisa diperlihatkan data yang kita masukkan tadi sudah berhasil masuk. Setelah itu kita contoh ubah data yang barusan kita masukkan nomor yang mau kita ubah. Setelah itu nama baru, kita contoh mau ganti alamat emailnya saja, jadi namanya tetap, nomornya tetap, emailnya yang kita ubah. Setelah itu ada pesan ID data peserta berhasil, berarti datanya sudah kesimpan lagi. Terus masuk ke
pengaturan admin lagi. Kita coba hapus peserta dari list. Terus masukkan nomornya. Kita coba hapus data yang barusan kita masukkan. Langsung ada tulisan hapus data berhasil, berarti datanya sudah kehapus. Masukkan pilihan, kita masuk ke menu utama untuk kembali. Setelah itu kita masuk ke fitur keluar. Program telah dihentikan, kita sudah keluar. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.